kelompok UAD tadi ada Anita, Mbak Isna, sama Mas Faiz ya. Mas Faiz belum ngopi ya? Terus, oke, terima kasih. Selanjutnya ada Apotik Afina. Afina mungkin salah satu perwakilannya bisa menampilkan PowerPoint-nya. Ya, silakan Mbak Nila Rahman. Teman PKVA offline itu semuanya sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi Hasuti karena beliau merupakan aksia di Apotik Afina. Nah, saya di sini menjelaskan berdasarkan PMK nomor 73 tahun 2016. Jadi, untuk standar pelayanan kefarmasian di Apotik Afina itu ada 2. Pertama, pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP dengan pertama, perencanaan. Nah, perencanaan di Apotik Afina sendiri berdasarkan dilihat dari stok yang tersedia di apotik. Jadi bisa dilihat di etalase langsung. Ketika stok tersebut sudah menipis, maka itu langsung dilakukan pemesanan. Sedangkan pengadaannya berdasar dari stok yang menipis tadi dicatat dulu di buku defekta. Setelah dicatat di buku defekta, maka kita membuat surat pesanan dan itu akan diteruskan ke PBF atau distributor. Kemudian pada saat penerimaan barang, itu dengan mekanisme barang yang datang, kemudian dicek kesesuaian barang dengan faktur yang kita terima, kemudian kita sesuaikan dengan surat pesanan. Ketika surat pesanan dan faktur sudah sesuai, maka fakturnya ditandatangani dan rangkap dari faktur tersebut kita simpan satu dan yang lainnya diserahkan kepada PBF. Kemudian barang yang datang tadi di-entry ke dalam komputer. Sembari di-entry ke dalam komputer, barang juga ditulis di buku pembelian untuk melakukan agar tidak ada kehilangan pencatatan atau sebagainya. Kemudian barang yang sudah di-entry dan ditulis di buku pembelian disusun berdasarkan bentuk sediaan dan alfabetis dengan sistem FIFO dan FEFO. Kemudian untuk selanjutnya itu ada pengendalian. Pengendalian di sini diceknya karena tidak mempunyai kartu stok dalam bukti hard file-nya, jadi pengendaliannya ini dilihat di sistem komputer. Di sana tersedia kolom sisa stok dari obat tersebut. Kemudian untuk pencatatan dan pelaporannya, itu untuk narkotika dan psikotropika 1 bulan sekali. Paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya. Ini merupakan contoh dari surat pemesanan prekursor, itu harus ditandatangani oleh Apsia. Ini untuk surat pesanan obat-obat tertentu. Ini untuk psikotropik. Ini untuk penentuan harga jual obat. Jadi harga jual obat yang ada di Apotik Afina itu untuk resep ditambah indeks 1,3, untuk OA ditambah 1,25 dan untuk HP ditambah 1,1. Nah, untuk pelayanan farmasi klinisnya kita kemarin itu waktu PKPA hanya sampai konseling. Jadi pertama screening resep. Resep yang diterima di screening oleh apoteker apakah sudah sesuai dengan administrasi, farmaseutik dan klinis. Ketika sudah sesuai, maka resep tersebut dilakukan pemberian harga. Setelah dilakukan pemberian harga, maka ditanyakan dulu kepada pasien, apakah pasien setuju dengan harga dari obat tersebut. Ketika pasien sudah setuju, maka dilakukan penyiapan obatnya. Pada saat penyiapan obat ini, untuk obat non-racikan langsung disiapkan, untuk racikan dihitung dulu jumlah obatnya. Kemudian setelah obat selesai disiapkan, maka diberikan etiket. Etiket ini biasanya ditulis oleh TTK dan di-double check oleh apoteker sebelum diserahkan kepada pasien. Untuk pemberian informasi obatnya,
Untuk pemberian informasi obat biasanya meminta waktu kepada pasien sebentar tentang kemarin contohnya pemberian informasi obat antibiotik menggunakan leaflet, maka diminta pasien sebentar untuk mendengarkannya. Untuk konseling obat itu ketika pasien mendapat resep dengan pemakaian obat tertentu, misalkan salep mata. Nah, kita tanyakan dulu kepada pasiennya, apakah pasien sudah pernah menggunakan salep mata tersebut dengan tata cara yang benar. Kalau setelah itu baru kita jelaskan bagaimana yang benarnya. Kemudian untuk home care itu kemarin kita tidak sempat melaksanakannya. Dan juga untuk pemantauan terapi obat serta meso juga kita tidak sempat melaksanakannya. Ini untuk contoh PIO. Kemarin juga yang pernah saya dapatkan di apotek itu pengalaman sih ketika kita berkonsultasi dengan dokter atas ada resep yang bukan kurang benar sih, kurang jelas, itu diusahakan dengan kata-kata yang sopan dan baik. Karena kadang-kalanya dokter itu tetap pada pendiriannya, meskipun di dalam resep tersebut ada yang kontraindikasi atau sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari Apotik Apina. Mungkin untuk pertanyaannya di sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Nila udah menyampaikan materinya dari pengalamannya dan dari Apotik Apina. Selanjutnya langsung saja untuk Apotik Ashifa. Ashifa. Bisa mungkin salah satu perwakilan, kalau nggak salah itu ada Mbak Tri Wahyuni, kemudian ada Mbak Rara, ada Mbak Lasmi. Mungkin salah satu bisa mewakili, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran nggak ya? Sudah terdengar. Jadi mungkin di sini saya tidak akan sharing PPT karena pada umumnya tuh sama gitu loh. Secara teori tuh sama. Cuma mau nge-share kayak pengalaman aja bedanya Apotik Ashifa sama apotik yang lain. Yang pertama itu dari pengelolaan obat. Yang pertama tuh perencanaan. Kalau di Apotik Ashifa itu dia perencanaannya sesuai konsumsi. Jadi apotekernya tuh biasanya tuh lihat stok langsung dari etalasenya. Kemudian kalau pengadaan tuh dari hasil seleksi itu nanti ditulis di buku defekta. Habis itu diseleksi PBF mana yang tempat obat dipesan gitu. Terus nanti kalau yang PBF itu nanti bisa dihubungi lewat WhatsApp, telepon, atau datang langsung salesnya. Jadi pas salesnya datang itu langsung dikasih SP-nya. Maaf Ulfa, bisa agak dibesarin suaranya? Oh iya, maaf. Ya, makasih. Biasanya PBF itu datang ya kan kayak bawa penawaran diskon gitu kan. Nah biasanya kalau yang di kasus kemarin tuh ada beli 12 gratis 1 atau 2. Nah dari apotek itu harus dipertimbangkan. Jadi kita lihat kartu stok, apakah stoknya itu menipis atau enggak. Kalau misalnya emang stoknya masih banyak yang nggak dipesan gitu. Nah setelah itu barang yang diorder dari PBF itu kan datang. Nah terus tuh setelah barang diterima itu disesuaikan faktur SP dan kondisi fisik dari obat yang datang. Itu mulai dari jumlah, nomor batch, terus ED sama fisik obatnya. Terus setelah itu nanti kalau misalnya udah sesuai sama SP, faktur sama fisiknya, itu nanti obatnya diberi harga, terus nanti disimpan. Soalnya